lagi di tim jurnalistik ST Pos SMP Negeri 3 Mbayat. Kali ini kami ingin mewawancarai juru kunci Watu Perahu yang berada di desa Girisono, Gunung Gajah, Mbayat, Klaten, Jawa Tengah. Mari sahabat ST. Namanya Bapak Priyo Sutrisno. Jadi kan kerangkum gini naru, gini di Korea, mungkin nak kirang rapone, kirang jelasin, mungkin mau jelasin akan. Ini kan enten lalu gini. Pak, namanya Bapak siapa? Bapak Priyo Sutrisno. Umurnya Bapak berapa? Umur 67 tahun. Saudaranya Bapak itu berapa? Saudara Bapak itu ada 7 yang masih hidup. Anaknya Bapak berapa? 3. Anaknya Bapak itu masih sekolah atau sudah ada yang bekerja? Ya, yang 2 itu udah punya keluarga, udah punya rumah sendiri-sendiri. Yang sisanya lagi yang paling kecil itu udah kerja di perusahaan rental mobil nasional Masaren. Sejak tahun berapa Watu Perahu terjadi? Waduh, kalau Watu Perahu itu terjadi, mungkin kalau saya menurut pengetahuan saya dari dosen-dosen UGM itu kurang lebih terjadinya itu 2 juta tahun yang lalu. Pak, Watu Perahu ini terjadi itu apa dulunya ini bukan sebuah desa kelautan itu benar apa enggak? Yaitu menurut penelitian dari geologi dari bagian yang itu peneliti itu di sini tuh waktu itu 2 juta tahun yang lalu waktu Indonesia dengan Australia itu mesti menjadi satu. Kali ini pulau Dangkal yang terangkat. Ya, dulu tuh nama pulaunya itu pulau apa Pak? Ya kalau pulaunya tuh nggak tahu ya, itu hanya kabar itu pulau Indonesia. Saya kan ini pulau Jawa kan ini. Termasuk ini kan pulau Jawa sebagian pulau Jawa bagian selatan, tengah gitu aja ya. Dan itu kan itu kan waktu itu kan antara ya Indonesia yang pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Australia itu waktu itu masih menjadi daratan yang itu karena waktu itu ada pencairan es di kutub utara kan mengalir cari yang rendah, terus pecah yang itu yang rendah ya antara lain di laut Jawa, laut Sumatera itu dengan laut Pasifik yang itu yang antar perbatasan Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Pulau Jawa dan Australia itu laut Jawa, laut selatan itu. Bagaimana asal-usul Watu Perahu ini Pak? Ya menurut itu hanya legenda ya, itu bisa dipercayai bisa tidak, itu hanya cerita dari cerita rakyat. Waktu itu ya ada sebuah perkampungan. Perkampungan itu dinamakan perkampungan desa Jedes atau itu, dan perkampungan Jogotuwo yaitu Lurjo itu Lurjo. Nah itu ada seorang gadis jelita namanya Roro Dino, dan itu mau dipersunting oleh Jogotuwo, dan Roro Dino itu nggak menginginkan perkawinan itu. Maka dia itu punya permintaan dengan syarat yaitu diminta dilamar di malam hari dengan berupa apapun ya itu dengan perahu, dan dibikinkan perahu yang semalam itu harus jadi, dan dalamnya itu berupa
Ya itu alat-alat sekarang ya biasanya alat-alat musik Jawa dan harta benda apapun. Dengan itu maka Roro Deno nggak menginginkan supaya itu gagal dengan cara bagaimanapun. Itu kan harus pagi hari harus sampai semalam harusnya pagi hari harus sudah sampai udah jadi gitu ya. Ternyata dengan kecerdikan Roro Deno perahu itu bisa terbalikkan karena itu Joko Tua kan dibantu dengan makhluk-makhluk halus dengan jin. Makanya kalau jin itu dengan sinar matahari dengan itu kan nggak takut gitu loh. Maka itu perahunya terbalik di situ. Dan di situ kan ada Gunung Malang, itu kan terhalang oleh Gunung Malang itu. Jadi makanya terbalik itu. Jadi waktu perahu ini bukan di sini aja, itu menjorok sampai di ujung kampung sana. Karena ini kan naik terus turun, ada di sebelah sini Jawa lembah itu, di situ kan ada itu sambungan batu perahu. Dan di dalamnya itu kan masih teruruk dengan gunung itu. Oh, berarti di dalam watu perahu itu juga ada isinya toh Pak? Ya mungkin itu kalau menurut legendanya itu apapun ada, dan ada yang tumpah itu gamelan, itu ada yang di sana di ke Cemoro Songo di lereng gunung sana dekat Kecil Padasan itu, dan yang watu bundangnya sampai di sana di Jati Beduk sana, dan ada santainya dengan kayu wali kukun itu masih ada yang halus. Sekarang mungkin nggak ada. Dan waktu guanya itu sekarang udahan itu yang jorokan waktu perahu itu kan menjorok itu di situ kan ada lubangnya, sekarang udah tertutup oleh rimbunan dan nggak bisa dimasukin orang. Pak, boleh diajak melihat watu perahu? Oh, mari. Dan nanti kalau kamu ngerangkul di situ itu ada juga itu legenda ya, itu dari UGM. Dan mari teman-teman kita menyaksikan lokasi watu perahu. Itu kan hati-hati. Wisata geologi daerah Watu Perahu ini yang buat cari ilmu untuk anak-anak dari pertambangan, dari geofisika, dari mineral, kan yang dunia kan di sini semua untuk praktek untuk cari ilmu itu, makanya tertarik.
dirangkum dulu anak-anak diambil yang dulu diambil dulu nanti kalau baru dirangkum kalau terlalu jelas nanti bisa dijelaskan minta penjelasan dulu. Ibu tangan jalanan. Kaya makin muak kaya mata Belakang. Ya ini itu. Sahabat Estip, inilah gambar Watu Perahu. Pak lah, kok Watu Perahu ini tuh bisa menyambung sampai di sana itu? Bukan menyambung, ini kan ujungnya saja. Sampai sana itu kan panjang besar perahunya kan sampai menjorok di sana, sampai sana bersambung. Dan ini batu ini itu kedalamannya kurang lebih ya Pak, kira-kira 75 meter kedalamannya. Sampai di sana di jalan besar jurusan Sawah Sembayat itu ada yang lebur tanah di sana itu ternyata masih menemukan jenis batu ini. Itu Panjang ya. Pokoknya sampai di sana di barat gunung itu juga ada lembah. Ini ujungnya. Nah, tuh lihat itu tayangan di situ. Nah, terang 7 waktu itu ada pukul jalan-jalan. Ya, itu di sini kan, nanti anginnya kan di syutingnya. Ini masalah kalau enggak, ini kan syuting kalau istilahnya kalau enggak perlu kan dia enggak ngambil gitu. Ya, waktu itu syuting di sini. Sudah 1 tahun yang lalu. Dengan saya juga. Dia sampai tekan dari konco. Ning anak boleh. Kalau orangnya tuh menganggap itu orang itu menganggap ini juga misalnya kalau menganggap tidak. Saya kan orang pertama kali ke sini tahun 55. Jadi waktu dulu itu sudah difilmkan oleh orang-orang dari Jerman. Bendol nih marane kaya koncoku. Ngomongnya bendol nih gak sih om. Jadi kalau dia itu kan percaya kalau orang itu menganggap itu negeri kan kalau menganggap tidak ya juga tidak. Kalau saya menurut keyakinan saya itu kan hanya cerita dari nenek moyang kita. Kebenarannya kan nggak boleh di itu karena itu hanya Allah yang tahu. Kalau sebagai saya itu sebagai orang muslim terus sekarang itu hanya kebenaran Allah saja. Bukan dari orang lokal saja, bukan orang nggak lokal saja, mungkin dari Australia. Orang Amerika pernah ke sini, orang dari India juga pernah ke sini. Nah, rumah bapak pernah orang Jepang masuk ke rumah bapak ya kayaknya itu. Waktu dulu, waktu pertama kali sini dialu ke saya ini dengan Pak Esna ini guru. Sekarang itu dia itu jadi wartawan di Klaten dan dulu waktu itu guru di sini mengangkat ini cerita ini di kedaulatan rakyat juga ya di media cetak
TV diangkat cerita ini dan dipopulerkan kemarin itu Tukul Arwana itu yang itu ngambil di sini, syuting di sini, meliput di sini. Ini kalau ada yang bilang orang saya tahu dia cerita. Nggak mungkin semua orang itu dari atas dia belum saya aja belum tentu bisa cerita ini. Karena kan iya, karena itu kan hanya dari Allah saja yang memberi itu. Cerita ini dari rangkuman anak moyang kita dulu, cerita-cerita itu lalu kita simpulkan gitu. Jadi saya nggak akan ngurangi, nggak akan nambahi juga dulu namanya gitu. Dan itu ternyata dari UGM kan itu ada rangkuman itu kan, itu bukan rekayasa juga, bukan saya dari itu kan, dari UGM juga pernah itu. Jadi saya juga nggak mengada-ada kan, waktu itu kan baru saya itu berapa 5 tahun karena kan saya orang pertama di sini, mungkin ya cerita-cerita ini kan bukan istilahnya hanya sekedar itu aja ya. Ini hampir mirip dengan cerita dari Prambanan, yaitu di Candi Prambanan kan Roro Jonggrang dengan Joko Bandung, hampir ceritanya itu legendanya begitu. Ada kemiripan, tapi juga nggak begitu. Pak, kok ini waktu perahunya itu ini kok bisa di sini, apa dulu lautan atau Iya Bang, ini kan tadi kan saya udah ngomong di sana. Di sana tadi kan saya udah ngomong terjadi itu waktu itu misi dalam anu Indonesia dengan Australia kan ada pulau-pulau itu kan misi menjadi satu. Karena cairan es kutub utara kan itu logika dari peneliti ahli geologi itu yang sejarah itu kan ada waktu terjadinya kutub utara mencair kan di sana kan ada gunung es ya. Karena mencair kan ada Kalimantan dan Sumatera ya, Pulau Jawa dan Kalimantan dan Sumatera itu kan waktu itu mesti jadi satu. Dan Indonesia ini juga waktu dengan Australia kan mesti jadi satu. Karena mencairnya es itu kan cari tempat-tempat yang rendah, ya kan? Cari rendah karena ini kan kepulauan tadinya itu atau pulau kecil, pulau yang itulah dangkal ya, dari istilahnya seperti karang siapa itu dangkal kan, kalau yang sana udah penuh airnya kan sana kan akhirnya ini kan terangkat gitu loh. Jadi mungkin dulunya saya nggak tahu persis, mungkin dari daerah sini di daerah lautan ternyata juga ada yang orang-orang itu peneliti itu ada yang fosil-fosil binatang laut. Ada kan seperti ada uang seperti yang disebut uang logam itu nanti dari fosil-fosil ibunya, dari fosil-fosil. Kayak di sana ada nanti. Kalau ini kan namanya ini kan fosil-fosil yang menempel. Ini nanti kalau lepas juga akan itu. Kan belakang fosil-fosil. Atau duit loh. Sana kalau yang agak dangkal lagi di sana itu seperti kelihatan agak itu ya seperti batu ini, tapi seperti ada itu nempel-nempelnya itu banyak kan. Situ. Kamu ke sana? boleh Pak? Sering. Makanya saya ya misalnya mengingatkan anak-anak kalau lewat sini itu nggak boleh istilahnya nggak boleh berisik dan itu nggak boleh seorang diri berkelakson kan itu ya ini kan nggak sama ya.
Sama ini ya. Ini yang orang-orang penelitian dari geologi ambilnya sering yang diambil sampelnya ini. Ada yang dari TB Bandung, pernah nggak bawa ini. Itu fosil apa Pak? Ya ini fosil mungkin ya kerang atau apa. Oh, Kan binatang laut. Ini kalau lepas kan begitu melapuk kan. ini kayak kerang. Ini kita taruh Pak. Nah, Kalau yang itu orang-orang ada yang itu logam, ada yang Pak ini boleh dibawa? boleh ambil aja nanti. Sana nanti sudah saya ada. Ini kan coba lihat tuh. Nempel-nempel ini kan. Itu kerang. Iya makanya dari ada yang kan kalau yang sebelah sana itu lebih besar lagi. Tuh, seperti ini. Makanan. Tapi ini dalamnya itu gunawan. Anu toh si anaknya anu toh sayem toh dia. Dibilangi logam juga bisa, dibilang itu binatang laut juga bisa. Tapi banyak sekali ya. Orang ambil Sahabat Estip, inilah yang dinamakan fosil dari sisa-sisa watu perahu. Banyak sekali, tinggal ngambil aja. Ini ya juga watu perahu Pak. Iya, gini aja itu ya, bagian dari watu perahu juga. Kan saya bilang tadi, ada sampai kedalaman watu perahu itu sampai kira-kira itu ratusan meter kedalaman ini. Kedalamannya, batunya itu kedalamannya itu ada ratusan meter. Kalau ditemukan di jalan besar sana, jalan Dayat Kawas itu ada yang menggali tadi, gali tarik air. Di sumur itu ada sumur itu yang gugur. Ternyata di sana itu 65 meter atau 70-an itu mesti ketemu dengan batu ini. Berarti batu ini tuh nyebar kemana-mana. Iya lah. Nah, itu kan balok-balokan itu kan jenis batu itu. Makanya ini batu ini kan batu mahal sebenarnya, batu marmer atau batu granit.
Ini makanya sebetulnya kalau boleh dengan perusahaan kan mau diambil kan marmernya, tapi dengan istilah ini buat lapangan praktek anak-anak biologi, dan terutama dari UGM itu nggak perbolehkan karena ini buat cari ilmu dia. Makanya di sini itu sering rame, kamu ya kalau kamu mungkin sering tahu, sering ada 12 bis, 15 bis ke sini hanya untuk meneliti daerah sini. Di sini ini praktek di sini ini walaupun walaupun kecil-kecil hasilnya, tapi komplit. Ada batu gamping, ada batu granit, ada mineral. Airnya di sini bagus sekali. Sumur-sumur yang di situ itu airnya bagus semua. Dah? Nggak pakai nanti rasanya gitu ya, sekarang sudah tempel di sekolahan. Mau dikirim ke Filipina kan satu mahal kayaknya. Atas waktu yang telah Bapak luangkan ini ada sedikit dari SMP Negeri 3. Oh ya, terima kasih. Nah, semoga anak-anak sukses dalam menjalankan tugas. Ya, hanya itu yang kita bisa sampaikan dan kita memberitahu, karena ya mungkin hanya keterbatasan saya kan seharusnya itu dari orang-orang seperti orang-orang biologi, dosen-dosen biologi itu yang bisa itu, tapi ternyata orang-orang itu juga nggak bisa menyampaikan itu. Demikian wawancara kami telah selesai. Saya Mariska Ratri Pramudita dan rekan-rekan jurnalis di ST Pos mengucapkan terima kasih dan salam ST Pos.